Ya, di episode kali ini kita akan membahas satu keputusan administratif yang menggoyang peta sejarah lokal terkait keputusan Bupati Bantul nomor 667 tahun 2025 tentang makam KRT Sumodiningrat. Nah, dokumen resmi ini menetapkan sebuah makam di Jejeran Bantul sebagai struktur cagar budaya peringkat kabupaten. Dan ini adalah sebuah SK di mana yang akan memutuskan secara sejarah dan secara resmi menjadi akhir daripada polemik makam KRT Sumodiningrat versi Semarang, di mana yang di Semarang itu nama KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Baik, sebelum saya lanjut kepada analisisnya, saya akan bacakan terlebih dahulu SK-nya. Nanti teman-teman bisa lihat ya untuk SK-nya. Nah ini teman-teman, ya kelihatan nggak SK-nya? Nah ini ya, cukup segini ya. Baik, kita bacakan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bupati Bantul nomor 667 tahun 2025 tentang makam KRT Sumodiningrat sebagai struktur cagar budaya. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 1 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang makam KRT Sumodiningrat sebagai struktur cagar budaya. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, kemudian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 sekian dan sekian. Kemudian ketiga, Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7059. Kemudian menetapkan keputusan Bupati tentang makam KRT Sumodiningrat sebagai struktur cagar budaya. Satu, menetapkan makam KRT Sumodiningrat yang terletak di Padukuhan Jejeran Kelurahan Wonokromo, Kapanewon, Pleret sebagai struktur cagar budaya peringkat kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Kemudian kedua, makam KRT Sumodiningrat sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dikelola oleh pengurus Pasarean Jejeran. Kemudian ketiga, Dinas Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan struktur cagar budaya peringkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1. Kemudian perubahan, pengalihan dan pemanfaatan struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul. Kelima, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bantul 16 Oktober 2025, Bupati Bantul. Nah, jadi teman-teman sudah membaca terkait tentang SK dari KRT Sumodiningrat, di mana hal ini juga otomatis akan menggugurkan klaim KRT Sumodiningrat makamnya ada di Semarang. Dan bagaimana implikasi hukumnya gitu ya. Pengakuan yang kuat inilah SK merupakan produk administrasi publik dari otoritas Kabupaten Bupati ya, yang secara resmi mengakui lokasi makam
di jajaran Bantul sebagai struktur cagar budaya. Artinya di ranah publik, ini adalah bentuk pengakuan formal yang memiliki konsekuensi hukum secara administratif, baik pelindungan, pengelolaan, dan pembatasan perubahan. Nah, sekarang hari ini teman-teman, beban pembuktian bergeser ke pihak yang mengklaim lokasi alternatif, yaitu yang ada di Lamper Kidul, Semarang. Karena pemerintah daerah telah menetapkan dan memasukkan makam ke dalam daftar cagar budaya. Pihak yang mengklaim lokasi lain, misalkan di Semarang, perlu menghadirkan bukti yang lebih kuat, seperti dokumen sejarah, kemudian data primer, kemudian arsip, catatan administrasi sebelumnya, atau mungkin bukti epigrafi yang jelas untuk menolak atau membatalkan penetapan ini. Jadi SK Bupati Bantul ini bisa dibatalkan, bisa dirubah kalau yang mengklaim makam KRT Sumodiningrat ada di Lamper Kidul, Semarang dengan dengan riwayat ataupun dengan sejarah yang bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya, maka SK itu akan secara otomatis gugur jika ada bukti primer ataupun dokumen-dokumen sejarah yang terkait. Nah, dampak praktisnya apa? Pelestarian di Bantul itu difasilitasi. Pihak manapun yang mencoba mengklaim makam di Semarang sebagai yang sama akan sulit memperoleh legitimasi administratif tanpa merombak penetapan daerah Bantul. Nah, kemudian secara kekuatan hukum ya, kesimpulan yang terukur bahwasanya SK nomor 667 tahun 2025 secara signifikan itu melemahkan melemahkan klaim bahwa makam KRT Sumodiningrat yang relevan berada di Semarang. Dan SK inilah pengakuan resmi bahwa makam yang diidentifikasi sebagai KRT Sumodiningrat berlokasi di jajaran Bantul, beserta dokumentasi tim ahli yang mendasari baik foto ataupun deskripsi gitu ya. Dan ini adalah bukti administratif dan kultural yang sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti yang terjadi sekarang ya, kalau misalkan pihak Pekalongan ingin membatalkan SK Bupati Bantul, maka wajib membawa bukti primer ya sebagaimana mestinya untuk beradu data dan kemudian bisa membatalkan SK tersebut ya, kalau memang yang di Semarang itu sesuai dengan sejarah dan data primer. Itu harus disandingkan teman-teman, nggak bisa kita mengklaim ataupun semacamnya tidak didasari dengan bukti-bukti yang relevan, sehingga ini akan menjadi masalah. Kemudian di sisi lain dengan adanya SK ini, maka sudah game over lah ya, artinya tidak ada lagi polemik makam KRT Sumodiningrat ya yang ada di mana? Lamper Kidul ya, sudah tidak ada lagi itu, sudah tidak ada lagi polemik, kecuali kalau memang daripada pihak Pekalongan itu bisa memberikan data tandingannya ya. Kemudian salah satu cara kan bisa melalui periksa arsip sejarah dan kolonial, kemudian verifikasi epigrafi dan artefak, atau misalkan audit metodologi tim ahli Bantul dan seterusnya. Kemudian pencarian arsip nasional di Republik Indonesia, arsip Keraton, dan arsip kolonial Belanda untuk menemukan dokumen yang menyebutkan lokasi makam KRT Sumodiningrat ada nggak di Semarang atau mungkin secara sejarah. Jika ditemukan dokumen bersifat data primer, itu harus dipublikasikan dan dianalisis. Sehingga itu menjadi dasar nantinya kalau misalkan dari pihak Semarang itu untuk membatalkan SK daripada Bupati Bantul. Ringkasnya, SK yang tertera yang tadi saya sampaikan adalah bukti sebuah administratif yang kuat yang menetapkan lokasi makam KRT Sumodiningrat di jajaran Bantul, lengkap dengan lampiran yang menjadi basis penetapan. Dalam ranah administrasi publik, ya, ini mengubah peta legitimasi dan membuat klaim lokasi alternatif yang ada di Lamper Kidul seperti klaim yang ditetapkan di Semarang itu sulit untuk dipertahankan tanpa bukti primer yang setara.
Namun SK ini bukan putusan final untuk semua persoalan gitu ya. Ia tidak menyentuh isu nasab secara definitif dan tidak menutup kemungkinan temuan bukti yang baru yang lebih sahih di kemudian hari. Jadi kalau misalkan kita bekerja dalam kapasitas akademisi atau advokasi publik, ikuti dan bisa memverifikasi yang lebih kompleks lagi gitu ya. Karena publikasi bukti itu pasti akan melibatkan ahli independen dan komunikasikan juga hasilnya dengan transparan. Jadi dengan adanya surat ini maka berakhirlah sudah klaim makam KRT Somodiningrat sebagai yang diakui adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Semarang, itu otomatis itu adalah palsu. Demikian dari saya. Terima kasih.